Selamat datang di pertemuan pertama Hukum Kesehatan. Dalam video ini, kita akan membangun fondasi awal untuk memahami bagaimana hukum bekerja di bidang kesehatan secara sistematis dan relevan bagi studi hukum. Kita tidak hanya membahas istilahnya, tetapi juga cara bidang ini berkembang, siapa saja yang diaturnya, dan mengapa ia penting dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan kerangka ini, Anda akan lebih siap mengikuti pembahasan tentang pasien, tenaga kesehatan, regulasi, hingga tantangan hukum kesehatan di Indonesia. Anggap video ini sebagai peta awal sebelum kita masuk ke detail konsep, sejarah, sumber hukum, dan arah perkembangannya ke depan. Tujuan pertama mata kuliah ini adalah memahami konsep dasar hukum kesehatan sebagai cabang ilmu hukum yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan kesehatan. Tujuan berikutnya adalah melihat bagaimana aturan hukum membentuk hubungan antara pasien, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, dan negara. Ruang lingkupnya juga mencakup kesehatan masyarakat, sehingga pembahasannya tidak berhenti pada relasi dokter dan pasien saja. Kita juga akan menelusuri perkembangan bidang ini sebagai bagian dari respons hukum terhadap kebutuhan sosial, etika profesi, dan kebijakan publik. Dalam konteks Indonesia, semua itu penting karena sistem kesehatan nasional selalu bergerak bersama perubahan regulasi, kelembagaan, dan tuntutan perlindungan hak. Secara sederhana, hukum kesehatan dapat dipahami sebagai keseluruhan norma hukum yang mengatur bidang kesehatan, pelaku di dalamnya, dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi kesehatan manusia. Untuk memahaminya dengan utuh, kita perlu memisahkan dulu dua unsur dasarnya, yaitu hukum sebagai sistem norma dan kesehatan sebagai keadaan serta upaya menjaga kesejahteraan manusia. Dalam rumusan WHO, kesehatan tidak dipandang sekadar bebas dari penyakit, tetapi sebagai keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial. Pandangan ini penting karena membuat hukum kesehatan tidak hanya bicara tentang pengobatan, melainkan juga pencegahan, pelayanan, lingkungan sehat, dan akses yang setara. Leinen melihat hukum kesehatan sebagai seluruh ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan ilmu kedokteran. Van der Meen menekankan bahwa bidang ini mengatur hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan, termasuk kewenangan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Karena itu, hukum kesehatan mencakup ranah perdata, pidana, dan administrasi. Sengketa dapat menyentuh ganti rugi, pertanggungjawaban pidana, sampai izin dan pengawasan layanan. Beberapa istilah dasar harus kita kuasai sejak awal, seperti pasien, tenaga kesehatan, dan pelayanan kesehatan, karena ketiganya menjadi pusat banyak hubungan hukum di bidang ini. Lalu ada etika medis, informed consent, dan malpraktik. Istilah-istilah ini sering muncul ketika kita membahas standar tindakan profesional dan batas tanggung jawab hukum. Rekam medis juga sangat penting karena ia berfungsi sebagai catatan klinis sekaligus dapat menjadi alat bukti ketika timbul sengketa. Di sisi lain, hak pasien dan kewajiban dokter menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan selalu berjalan dalam kerangka hak dan tanggung jawab yang saling terkait. Kita juga perlu memahami standar pelayanan, regulasi, dan lisensi, karena kualitas layanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh niat baik, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap aturan resmi. Hukum kesehatan penting pertama-tama karena ia melindungi hak pasien mulai dari hak atas informasi, persetujuan tindakan, privasi, hingga akses terhadap pelayanan yang layak. Pada saat yang sama, bidang ini juga melindungi tenaga kesehatan dengan memberi kepastian tentang kewenangan, standar profesi, dan batas pertanggungjawaban hukum.
Tanpa aturan yang jelas, pelayanan bisa bergeser dari kerja profesional menjadi ruang konflik yang penuh ketidakpastian bagi semua pihak. Hukum kesehatan juga menetapkan standar layanan, sehingga mutu pelayanan tidak bergantung pada kebiasaan semata, melainkan pada norma yang dapat diuji dan diawasi. Lebih luas lagi, hukum kesehatan mendukung kebijakan kesehatan nasional dan internasional, karena program imunisasi, pengendalian wabah, obat, dan alat kesehatan semuanya memerlukan dasar hukum yang sah. Sejarah hukum kesehatan dunia menunjukkan bahwa kebutuhan mengatur kesehatan muncul jauh sebelum lahirnya negara modern dan sistem kesehatan seperti sekarang. Salah satu jejak awal dapat dilihat pada Kode Hammurabi, yang sudah memuat aturan dan sanksi terkait tindakan tabib dalam masyarakat kuno. Lalu, tradisi Hippocrates memberi dasar etik yang kuat, terutama gagasan bahwa praktik medis harus dijalankan dengan tanggung jawab moral terhadap pasien. Pada abad pertengahan, muncul regulasi karantina sebagai respons terhadap wabah. Dari sini kita melihat bahwa kesehatan publik mulai dipahami sebagai urusan hukum dan pemerintahan. Memasuki era modern, negara mulai membentuk aturan sanitasi, pengawasan kota, dan tanggung jawab administratif untuk mencegah penyebaran penyakit. Public Health Act kemudian menjadi tonggak penting karena memperkuat peran negara dalam mengatur kesehatan masyarakat secara lebih sistematis. Di berbagai negara, lembaga kesehatan federal atau nasional mulai dibangun agar pengawasan, pencatatan, dan intervensi kesehatan tidak berjalan secara sporadis. Pada tahap berikutnya, harmonisasi sanitasi internasional berkembang karena penyakit menular tidak mengenal batas wilayah. Kerjasama lintas negara menjadi kebutuhan hukum yang nyata. Dari rangkaian inilah lahir fondasi hukum kesehatan modern, yaitu perpaduan antara etika profesi, kesehatan publik, kelembagaan negara, dan koordinasi internasional. Di Indonesia, perkembangan hukum kesehatan tidak bisa dilepaskan dari perubahan politik, pemerintahan, dan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dari masa ke masa. Pada masa kolonial, pengaturan kesehatan lebih banyak diarahkan untuk kepentingan administrasi pemerintahan dan pengendalian penyakit yang memengaruhi stabilitas wilayah. Meski begitu, periode ini tetap mewariskan praktik pengawasan, rumah sakit, dan tata kelola tertentu yang kemudian menjadi bagian dari perkembangan berikutnya. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai membangun kerangka hukum kesehatan yang lebih sesuai dengan tujuan negara dan kebutuhan rakyat. Salah satu tonggak pentingnya adalah Undang-Undang Pokok Kesehatan Nomor 9 Tahun 1960 yang memberi dasar awal bagi pengaturan kesehatan secara nasional. Seiring waktu, pengaturan ini berkembang mengikuti perubahan ilmu kedokteran, sistem pelayanan, dan tuntutan perlindungan hukum yang makin kompleks. Kementerian Kesehatan berperan besar dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, sementara DPR memberi bentuk melalui fungsi legislasi dan pengawasan. Selain itu, lembaga pengawas dan organisasi profesi ikut menentukan bagaimana standar, izin, dan disiplin profesi dijalankan dalam praktik sehari-hari. Hasilnya adalah sistem hukum kesehatan Indonesia yang semakin komprehensif, karena ia tidak hanya mengatur layanan, tetapi juga kelembagaan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat. Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa hukum kesehatan tidak lagi bergerak hanya dalam batas nasional, tetapi juga melalui harmonisasi internasional. WHO berperan penting dalam mendorong standar bersama, terutama ketika negara-negara harus merespons ancaman kesehatan yang berdampak lintas batas. International Health Regulations menjadi contoh nyata bagaimana koordinasi global diterjemahkan ke dalam kewajiban pelaporan, kesiapsiagaan, dan respons hukum.
Di saat yang sama, kemajuan teknologi medis memunculkan kebutuhan pembaruan aturan, karena terapi, alat, dan prosedur baru membawa risiko serta peluang baru. Bioetika menjadi semakin penting ketika hukum harus menjawab pertanyaan tentang otonomi pasien, batas intervensi, dan tanggung jawab profesional. Telemedicine juga mendorong reformasi karena pelayanan kini dapat berlangsung tanpa tatap muka langsung, sehingga izin, standar, dan tanggung jawab harus dirumuskan ulang. Konsep dasar pertama adalah hak pasien. Pasien bukan objek pelayanan, melainkan subjek hukum yang memiliki hak untuk mengetahui, memilih, menyetujui, dan dilindungi. Di sisi lain, tenaga kesehatan memikul kewajiban profesional untuk bertindak sesuai kompetensi, standar pelayanan, dan etika profesi. Pemerintah hadir bukan hanya sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai penjamin tersedianya sistem kesehatan yang dapat diakses masyarakat. Karena itu, pengawasan layanan kesehatan menjadi bagian penting. Tanpa pengawasan, standar yang baik di atas kertas bisa gagal melindungi masyarakat di lapangan. Prinsip keadilan menuntut agar manfaat layanan kesehatan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi didistribusikan secara lebih merata. Etika memberi arah moral, sementara hukum memberi kekuatan normatif. Keduanya saling melengkapi dalam menjaga praktik kesehatan tetap manusiawi dan akuntabel. Pada akhirnya, hukum kesehatan selalu kembali pada satu pertanyaan penting, yaitu bagaimana memastikan akses yang adil bagi seluruh masyarakat. Sumber hukum kesehatan yang paling utama tentu berasal dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang memberi dasar normatif bagi penyelenggaraan kesehatan. Dari level ini, kita memperoleh aturan mengenai hak, kewajiban, kelembagaan, perizinan, pengawasan, serta tanggung jawab dalam sistem kesehatan. Selain itu, ada peraturan daerah yang menyesuaikan kebijakan kesehatan dengan kebutuhan wilayah masing-masing, selama tetap sejalan dengan kerangka hukum nasional. Kebijakan institusi kesehatan juga penting, karena rumah sakit dan fasilitas lain sering memiliki pedoman internal yang mengatur prosedur pelayanan sehari-hari. Dalam perkembangannya, jurisprudensi membantu membaca bagaimana hakim menilai sengketa kesehatan, sedangkan doktrin memberi kerangka pemikiran dari para ahli hukum. Jadi, sumber hukum kesehatan tidak berdiri tunggal. Ia tersusun dari aturan tertulis, praktik kelembagaan, putusan pengadilan, dan pemikiran ilmiah yang saling melengkapi. Dalam konteks Indonesia, regulasi kesehatan dibangun melalui sejumlah aturan yang menjadi dasar berjalannya sistem kesehatan nasional. Salah satu rujukan penting adalah Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang memberi kerangka umum tentang hak, kewajiban, upaya kesehatan, dan tanggung jawab negara. Di samping itu, ada aturan mengenai tenaga kesehatan yang mengatur pendidikan, registrasi, praktik, dan disiplin profesi. Regulasi obat dan alat kesehatan juga sangat penting, karena keamanan, mutu, dan peredarannya tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar semata. Melalui aturan-aturan ini, negara berusaha memastikan bahwa pelayanan kesehatan berjalan dengan standar yang sah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagi mahasiswa hukum, memahami regulasi ini penting karena disinilah dasar analisis untuk menilai kepatuhan, sengketa, dan kebijakan kesehatan dibangun. Saat ini, hukum kesehatan menghadapi tantangan yang semakin kompleks karena perubahan sosial, teknologi, dan ekspektasi publik bergerak sangat cepat. Tantangan pertama adalah kesenjangan akses layanan. Di banyak tempat, hak atas kesehatan masih terhambat oleh jarak, fasilitas, biaya, dan distribusi tenaga kesehatan.
Tantangan kedua muncul dalam penegakan hukum pada litigasi medis ketika pembuktian sering rumit karena menyangkut standar profesi dan fakta klinis yang teknis. Jika mekanisme penyelesaian sengketa tidak jelas, pasien bisa merasa tidak terlindungi, sementara tenaga kesehatan juga merasa rentan dipersalahkan tanpa ukuran yang tepat. Tantangan berikutnya adalah perlindungan data kesehatan, terutama ketika rekam medis elektronik membuat informasi pasien lebih mudah disimpan, dibagikan, dan diproses. Karena itu, hukum kesehatan ke depan harus mampu menjaga inovasi digital tanpa mengorbankan privasi, keamanan data, dan kepercayaan masyarakat. Ke depan, hukum kesehatan akan semakin dipengaruhi oleh digitalisasi yang mengubah cara layanan dirancang, diberikan, dan diawasi. Telemedicine kemungkinan akan menjadi bagian yang makin biasa dalam pelayanan, sehingga aturan tentang tanggung jawab, mutu layanan, dan wilayah praktik harus terus diperbarui. Pada saat yang sama, pendekatan berbasis hak asasi manusia akan makin menonjol, terutama dalam isu akses, non-diskriminasi, dan pelindungan kelompok rentan. Integrasi dengan AI dan Big Data membuka peluang besar untuk efisiensi dan analisis kesehatan, tetapi juga membawa pertanyaan baru tentang akuntabilitas dan bias. Rekam medis elektronik akan terus menjadi titik penting karena disitulah kebutuhan pelayanan, pembuktian hukum, dan perlindungan privasi bertemu secara langsung. Bagi calon sarjana hukum, tren-tren ini menunjukkan bahwa hukum kesehatan adalah bidang yang terus berkembang dan menuntut cara berpikir yang adaptif. Sekarang kita sudah melihat fondasi utama hukum kesehatan, mulai dari istilah, definisi, sejarah perkembangan, hingga konsep dasar yang membentuk bidang ini. Kita juga sudah menempatkan sumber hukum, regulasi Indonesia, tantangan mutakhir, dan tren masa depan dalam satu kerangka yang saling terhubung. Bagi mahasiswa hukum, pemahaman ini penting karena persoalan kesehatan selalu menghadirkan pertanyaan tentang hak, kewajiban, keadilan, dan tanggung jawab negara. Dengan bekal dasar ini, Anda akan lebih siap membaca regulasi, menganalisis kasus, dan mengikuti pembahasan hukum kesehatan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mari jadikan pengantar ini sebagai pijakan untuk masuk lebih dalam ke dinamika hukum kesehatan di Indonesia.